Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabus Syami ay hadza kitabus Syami. Utawi iki iku kitab nerangake poso. Kitab menjelaskan masalah puasa. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Radhiya muga-muga ngridani sinten Allah anhu saking Abi Hurairah. Kala ngendika sinten Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la taqaddamu, ojo disii sapa sira kabeh. Jangan mendahului kalian semua Ramadhana ing wulan Ramadan. Bisaumi yaumin kelawan poso sedina. Wala yaumaini lan ojo disii Ramadan kelawan poso rong dina. Illa rajulun kejaba rupane wong lanang. Kang ana sapa rajul. Iku yasumu iku poso sapa rajul yauman kelawan poso. Fal yasum maka poso sapa rajul hu ing saum. Abi Hurairah meriwayatkan hadis. Rasulullah bersabda, jangan kalian mendahului Ramadan dengan sebelum Ramadan kalian berpuasa 1 hari atau 2 hari. Itu tidak boleh, larangan. Jadi jangan sampai kalian puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Illa rajulun, kecuali seseorang yang memang mempunyai adat berpuasa, maka dia boleh berpuasa. Seperti orang yang memang mempunyai kebiasaan puasa dalail 1 tahun puasa terus, kecuali Idul Fitri atau Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, itu dia boleh berpuasa walaupun itu 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Atau dia itu mempunyai kebiasaan puasa Senin Kemis, itu 1 tahun Senin Kemis. Dan kebetulan hari Kamis atau hari Seninnya itu bertepatan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu maka diperbolehkan berpuasa. Tapi jika tidak punya adat atau kebiasaan berpuasa sebelumnya, maka hukumnya makruh, ya. Pencegahan di sini hukumnya makruh, yaitu makruh berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. An Ammar bin Yasir, saking Ammar bin Yasir. Radhiya muga-muga ngridani sinten Allah anhu saking Ammar bin Yasir. Ini dari Ammar bin Yasir. Kala ngendika sinten Ammar bin Yasir, man soma, man utawi sapane wong, soma iku lamun poso sapa man al yauma ing dalem dina. Alladzi kang yusakku kang den mamangi apa fihi ing dalem alladzi. Faqad asa maka teman-teman maksiat sapa man Abul Qasimi ing Abul Qasim. Manane Kanjeng Nabi, siapapun, barang siapa yang puasa pada hari yang masih diragukan ini sudah masuk Ramadan apa belum, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Nah, maka jika ada orang berpuasa tanggal 30 Sya'ban, maka dia telah maksiat kepada Kanjeng Nabi, tidak ikut kepada syariatnya Kanjeng Nabi. Mananya apa? Di sini ada perbedaan ulama. Ini perbedaan pendapat ulama menanggapi hadis ini. Pertama, an-nahyu an shaumi yaumis syak. Ada larangan puasa hari syak, yaumus syak, yaitu 30 Sya'ban. Menurut Imam Syafi'i, qala Syafi'i yahrumu shaumuhu an Ramadana au tatawuan liman lam yuwafiq adatan lahu. Jadi
Ada orang mengatakan Imam Syafi'i haram. Menurut beliau haram puasa tanggal 30 30 Sya'ban. Walaupun di sini dijelaskan maqalal jumhur, menurut jumhur yukrahu tahriman shaumuhu an Ramadan wa jazu shaumahu tatawuan. Menurut jumhur adalah hukumnya makruh. Tidak haram. Kecuali orang yang mempunyai adat tadi, kebiasaan puasa dalail atau puasa Daud atau puasa Senin Kemis. Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, besoknya puasa lagi. Nah, itu puasa Daud. An bin Umar radhiyallahu an, itu hadis kedua. Hadis ketiga, An bin Umar radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Umar radhiyallahu muga-muga ridani sinten Allah anhuma saking Abdullah bin Umar. Kala ngendika sinten Ibnu Umar, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Idza ra'aitumu, ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh hu ing hilal. Fasumu maka poso sapa sira kabeh. Wa idza ra'aitumu, lan ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh hu ing hilal, faftiru maka mokao sapa sira kabeh. Fa in humma maka lamun den aling-alingi mendung sapa alaikum sapa ing atas sira kabeh, faqduru maka ngira-ngirakno sapa sira lahu maring hilal. Maknanya itu gini, jika kalian sudah melihat hilal maka puasalah. Berarti tanggal 1 Ramadan, hilal tanggal 1 Ramadan terlihat, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat hilal 1 Syawal, maka fa'aftiru, ya udah sekarang tidak usah berpuasa. Sudah tanggal 1 Syawal. La fa'in humma alaikum, jika memang tidak terlihat tertutup mendung atau apa, maka faqdurulah, maka dikira-kirakan menjadi 30 hari. Jadi semuanya tanggal 29 tidak terlihat hilal, yang 29 tidak terlihat hilal, maka ya udah disempurnakan menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih, ay hadzal hadis muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih, yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari. Wali muslimin lan iku tetep ing dalam kadue Imam Muslim. Fa'in ummiya utawi lafat fa'in ummiya. Fa'in ummiya mongko lamun den tutupi mendung sapa alaikum sapa ing atase sapa alaikum ing atase sira kabeh, faqduru mongko ngira-ngirakno sapa sira lahu maring sing jenenge dina, lahu maring hilal salasina ing 30. Maka jika ditutupi mendung tidak terlihat, maka ya udah disempurnakan menjadi 30 hari. Wal Bukhari lan iku tetep kadue Imam Bukhari, lafadznya fa'akmilu utawi fa'akmilu. Fa'akmilu maka nyempurnakno sapa sira al-iddata ing hitungan salasina ing 30 dina. Maka disempurnakan menjadi 30 hari. Pokoknya gitu. Tanggal 29 Sya'ban kok tidak terlihat hilal Ramadan, maka ya udah Sya'ban menjadi 30 hari. Sama dengan ketika Ramadan tanggal 29 mau 30 ternyata belum terlihat hilal, maka Ramadan disempurnakan menjadi 30 hari. Walahulan ikut tetap kadu Imam Bukhari. Fi hadis Abu Hurairah ing dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, faqmilu iddata Sya'bana salasina. Faqmilu maka nyempurnakno sapa sira kabeh iddata Sya'bana ing hitungan bulan Sya'ban salasina ing 30 dina. Maka disempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini pendapat beberapa orang bahwa wajibnya berpuasa atau wajibnya tanggal 1 Syawal atau berhenti puasa
itu harus adanya ru'yah, harus dengan ru'yatul hilal, dan juga harus adanya apa? Harus adanya putusan dari pemerintah. Hukmul hakim, ada putusan dari pemerintah. Itu penting. Jika sudah ada yang ru'yah, melihat, tapi belum ada putusan dari pemerintah, maka tidak wajib puasa. Itu hadis ketiga. An Ibnu Umar, saking Ibnu Umar, ini dari Ibnu Umar sama. An Ibnu Umar, saking Ibnu Umar, radhiya muga-muga ngridani sinten Allah anhuma, saking Abdullah bin Umar. Pokoknya biasanya Ibnu itu biasanya Abdullah namanya. Kayak Ibnu Mas'ud berarti Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas ya Abdullah bin Abbas. Qala ngendika sinten Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Taro'a kumpul kanggo ningali kumpul sapa? Kumpul untuk melihat. Sapa annasu, sapa manungsa. Al-hilala ing hilal. Jadi banyak orang berkumpul untuk melihat hilal. Fa akhbartu moko ngabari sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anni ing setune ingsun iku raaitu iku wis ningali sapa ingsun hu ing hilal. Fa shoma moko poso sinten Kanjeng Nabi wa amara lan perintah sinten Kanjeng Nabi annasa ing manungsa bisyamihi kelawan poso Ramadan, lawan sebab posone Kanjeng Nabi. Jadi ketika itu ada orang, ini dari Ibnu Umar, beliau menceritakan bahwa ketika itu orang-orang kumpul untuk melihat hilal, dan Ibnu Umar mengabarkan bahwa Ibnu Umar telah melihat hilal. Beliau mengabarkan kepada Kanjeng Nabi. Setelah itu Kanjeng Nabi berpuasa, dan karena Kanjeng Nabi berpuasa, Kanjeng Nabi memerintahkan untuk orang-orang itu juga berpuasa. Nah, kesimpulan hadis ini salah satunya adalah gini. Al-iktifa'u fi thubuti hilali Ramadan bi syahadatil wahidi. Itu adalah pertama, al-iktifa'u ngalap cukup fi thubuti hilali Ramadana yang dalam tetep hilal Ramadan bi syahadatil wahidi kelawan persaksiane wong siji. Jadi hilal itu bisa ditetapkan walaupun yang melihat hilal itu adalah satu orang. Jadi satu orang melihat hilal itu bisa menetapkan satu kampung atau satu negara, itu satu matlak bahasanya. Itu menetapkan hilal Ramadan cukup dengan persaksian satu orang. Itu menurut Imam Syafi'i. Di sini ada keterangan qala Syafi'i wa Ahmad. Qala mendika sapa Syafi'i, sapa Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad, yakfi fi hilali Ramadan mutlaqan. Yakfi cukup fi hilali Ramadan ing dalam penetapan hilal Ramadan mutlaqan secara mutlak. Apa ru'yatu adlin wahidin, apa ningaline wong adil wahidin kang siji. Ada orang satu adil, bukan fasik ya, melihat hilal Ramadan, maka cukup untuk menjadi penetapan bulan Ramadan. Wala budda yakuna dzakaron huron, dan diwajibkan orang tersebut yang melihat harus orang laki-laki dan merdeka. Tapi wala yasbutu hilalu ghairihi ka Syawal illa bi syahadati adlaini huraini. Tapi hilal selain Ramadan tidak bisa tetap seperti Syawal kecuali persaksian dua orang yang adil dan merdeka. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau Ramadan cukup satu orang, tapi kalau hilal selain Ramadan harus dua orang. Wa qala Malik, lan ngendika sapa Malik, yasbutu hilalu Ramadana, yasbutu dadi tetep. Yasbutu tetep apa hilalu Ramadana, apa hilale wulan Ramadan. Wa Syawal lan Syawal, wa Syawal lan Syawal. Bi ru'yati adlaini kelawan ningaline adil loro. Au jama'atin mustafidatin kang lumeber, jamaah yang banyak. Wa qaluha utawi luwih sithik-sithik jamaah iku khamsatun, iku wong 5. Menurut Imam Malik, hilal Ramadan bisa ditetapkan, Ramadan dan Syawal bisa ditetapkan dengan persaksian dua orang.
dua orang yang adil, atau jamaah yang banyak, paling sedikit adalah 5 orang. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu, wa qala lan ngendika sinten Abu Hanifah, menurut Abu Hanifah, wa ashabu lan ashabu dan murid-muridnya Abu Hanifah, ingkana lamun ana bisamai ku tetep ing dalem langit apa illatun apa illat, kamu imin koyo mendung, au gubarin utawa bleduk apa ya, debu syadidin kang banget, yukbilu kang madhep apa sine ngubar syadid fi hilali Ramadan, yukbalu fi hilali Ramadan khabaru adrin wahidin. Ingkana lamun ono bisamai, jika di langit itu ada sebuah alasan tidak bisa langsung melihat, seperti mendung atau memang ada debu yang sangat banyak lah, maka yukbalu ditompo fi hilali Ramadan ing dalam penetapan hilal Ramadan apa khabaru adrin wahidin, apa kabari adrin wahidin, maka diterima persaksian satu orang, walau abdan, walaupun itu budak, au unsa atau perempuan, li'annahu amrun diniyun, karena itu adalah perkara amrun diniyun, yaitu perkara agama. Itu. Ini persaksian ini menurut pendapat Abu Hanifah. Wa khabarul adri maqbulun fi diyanat wala yashtaru lafdhu syahadah wala budda fi hilali ghairi Ramadan ka Syawal min syahadati hurraini aw hurrin aw wa hurrataini bi syartil adalah. Dan menurut Abu Hanifah wala budda lan ora kena ora fi hilali ghairi Ramadan ing dalam hilal selain Ramadan ka Syawal, seperti Syawal, min syahadati hurraini, yaitu saking seksine wong merdeka loro, au hurin utawa wong lanang siji merdeka, wa hurrataini lan wong wadon loro merdeka, bisyaratil adalah lan kelawan syarat adalah. Dan menurut Abu Hanifah jika hilal selain Ramadan itu disyaratkan harus persaksian dua orang laki-laki yang merdeka, atau satu laki-laki yang merdeka dan 2 perempuan yang merdeka, 2 laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan, tapi disyaratkan harus adil, harus tidak fasik. An Ibnu Abbas, saking Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, radhiyallahu muga-muga ngridani sinten Allah anhuma, saking Abdullah bin Abbas, anna Arabian ing satuhune wong desa Arabi, jaa teko sapa Arabi, jaa iku teko sapa Arabi ila Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang desa datang kepada Kanjeng Nabi. Faqala maka ngendika sapa Arabi, terus Arabi itu bilang gini, inni sedana ingsun raaitu kuwis ningali sapa ingsun al-hilala ing hilal. Saya sudah melihat hilal. Faqala maka ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Kanjeng Nabi bertanya, atasyhadu, apa ta nyekseni sapa sira alla ilaha illallah, an ing sedana kelakuan iku la ilaha iku ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba rupane Allah. Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Qala ngendika sapa Arabi, na'am nggih, na'am iya, saya bersaksi. Qala ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atasyhadu, apa ta nyekseni sapa sira anna Muhammad dan ing setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, iku utusan Allah. Qala ngendika sinten Arabi, na'am iya. Kanjeng Nabi bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Ya. Qala ngendika Kanjeng Nabi, fa'adzin finnas ya Bilal ayyasum wadan. Fa'adzin maka aweh ngerteo sapa sira Bilal finnas ing dalam manungsa ya Bilal luhe Bilal ayyasumu ing arep poso sapa annas wadan ing dalam sesuk.
Rawang riwayatake hu ing hadis sabul khamsatu imam khamsah. Wa sahaha lan nyahihake hu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajaha An-Nasa'i irsalahu ing mursal hadis. Terus setelah itu Kanjeng Nabi, karena orang Arabi itu mengatakan bahwa mengaku melihat hilal, terus ditanya, apakah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Ya. Apa kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Ya. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi bersabda, "Hei Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, umumkan kepada orang-orang bahwa kita berpuasa besok." Jadi ini berarti secara fikihnya adalah pertama, qabulu khabaril wahidi fi shaumi, yaitu kabarnya persaksian orang satu diterima untuk menjadi penetapan bulan puasa. Kedua, al-aslu fil muslimina al-adalatu. Asal dari orang muslim mesti adil. Asalnya orang, tidak usah dicari dia itu pernah bermaksiat atau tidak. Pokoknya hakikat dari orang muslim itu adalah orang adil, bukan orang fasik. Tiga, yaitu al-iktifa fil iman al-iqraru bisyahadatain. Iman itu cukup dengan dua kalimat syahadat. Yaitu keempat, ini adalah penting, i'lamul hakim an-nas bisubuti syiyam liyasum. Yang keempat, harus ada pemberitahuan dari pemerintah, dari pemimpin kepada seluruh masyarakat untuk penetapan puasa. Jadi penetapan puasa, sidang isbat itu memang harus ada penetapan dari pemerintah supaya kita itu bersatu, puasanya sama. An Hafsah saking Hafsah. An Hafsah saking Hafsah ummul mukminina kang dadi ibuke pira-pira mukmin. Radhiya yaiku putri Sayyidina Umar. Radhiya muga-muga maridani sinten Allah anha saking Hafsah. Anna Nabiya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, "Man utawi sapane wong lam yubajid iku ora nginepake sapa man asyama ing niat poso. Qablal fajri ing dalam sadurunge fajar. Fala syama maka ora ana poso iku maujud lahu kadiman." Barang siapa yang tidak niat puasa ketika malam sebelum fajar, maka dia tidak ada puasa baginya. Maksudnya puasanya tidak sah. Rawahul khamsah wa mala Tirmidzi wan Nasa'i ila tarjihi waqfihi. Ini ada yang mengatakan bahwa hadis ini mauquf. Wa sahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi intinya dalam hadis ini, dan ini ada hadis lagi, Walid Daraqutni, dan iku tetep kadue Daraqutni la syiyama utawi hadis la syiyama. La syiyama ora ana puasa iku majud liman kadue wong lam yafrid. Ora merduake sapa sineman hu ing poso minal laili saking bengi. Dan tidak ada puasa bagi orang yang tidak niat ketika malam. Intinya niat itu ketika malam dan sebelum fajar, itu saja. Jika memang dia itu lupa tidak niat, yaitu maka tidak sah puasanya. Ini khusus bagi puasa wajib. Kalau puasa wajib niatnya wajib malam sebelum fajar, tapi jika puasa sunnah itu boleh pagi-pagi setelah subuh. Kok gak ada makanan, ya puasa sajalah. Nah itu gak apa-apa. Ya syaratnya sebelum itu jangan minum dulu. Subuh minum, setelah itu kok gak ada makanan puasa, ya tidak bisa kan sudah minum. Ini wajib puasa ketika malam. Ini menurut hadisnya, menurut 4 madhab gini. Tafsirannya gini. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, la yajibu at-tabyitu fi tatawwu'i. La yajibu ora wajib apa at-tabyitu apa nginepake
niat fitatawu'i ing dalam poso sunah, wa yajib bulan wajib fil fardhi ing dalam poso fardu. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, niat ketika malam tidak wajib untuk puasa sunnah, tapi wajib bagi puasa fardu. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu yasihu asyamu bi niyatin fil laili wan nahari qabla az-zawal idza ta'allaqa bi zamanin muayyanin ka ramadhana wa nadarin muayyanin wa nafli mutlaqan. Nah, ini enak ini menurut Abu Hanifah ini. Menurut Abu Hanifah, puasa tetap sah dengan niat ketika niatnya itu malam atau niatnya itu siang, pagi maksudnya, sebelum duhur. Jadi menurut Abu Hanifah, niat puasa wajib atau sunnah ya, itu tetap sah walaupun niatnya itu setelah subuh. Nah, ini menurut Abu Hanifah. Menurut Imam Malik, idana wa awwala lailatin min ramadhana syiyama jami'ihi kafahu. Menurut Imam Malik, jika dia itu sudah niat awal Ramadan, awal bulan Ramadan, awal malam bulan Ramadan, sudah niat saya puasa 30 hari atau semua hari bulan Ramadan, itu sudah cukup. Kalau besoknya lupa niat, sudah cukup diwakili niat yang awal hari. Nah, karena itu dianjurkan bagi penduduk semua orang lah, penduduk Indonesia semua orang, ketika awal bulan Ramadan itu ikut Imam Malik yang mengatakan puasa 30 hari itu cukup niatnya awal bulan. Jadi awal bulan Ramadan sudah niat puasa 30 hari, ya sudah. Besoknya semuanya lupa tidak niat, ya sudah, tidak apa-apa. Itu menurut Imam Malik. An Aisyah saking Aisyah. An Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya muga-muga ngridani sinten Allah anha saking Aisyah. Kala ngendika sinten Aisyah, dakhala manjing alayya ing atase ingsun sinten an-nabiyyu sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin ing dalam siji dina. Pada suatu hari kanjeng Nabi itu masuk ke kamarnya Sayyidah Aisyah. Maksudnya ya menemui Sayyidah Aisyah. Faqala hal indakum syai'un? Faqala mongko sinten kanjeng Nabi, hal indakum apa to ing dalam sandinge sira kabeh iku maksudnya ya Sayyidah Aisyah. Ing dalam sandinge sira syai'un utawi suci-wiji. Kulna ngucap sapa ingsun, maksudnya saya. La, boten kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bertanya, apakah kamu punya apa gitu yang bisa dimakan, gitu, yang bisa didahar, dimakan? Kulna, Sayyidah Aisyah menjawab, tidak ada kanjeng Nabi. Qala ngendika kanjeng Nabi, fa inni idan shaimun. Fa inni maka sedene ingsun idan ing dalem nalikane apa? Indakum la syai'un. Tidak ada apa-apa. Shaimun iku puasa. Ya udah jika gitu saya berpuasa. Tsumma ata nuli nekani sapa kanjeng Nabi nak ing kita yauman ing dalem dina akhir kang liya. Setelah itu tsumma itu namanya zaman yang agak lama ya. Kemudian berselang beberapa hari itu kanjeng Nabi menemui Sayyidah Aisyah lagi. Terus fakulna terus ngucap sapa ingsun dia lana haisun. Pokok ngucap sapa ingsun dia dan paringi hadiah lana kaduwe kita apa haisun apa bubur hais. Faqala mongko ngendika kanjeng Nabi, hari ningali sapa ningalono sapa sira Aisyah ingsun hi ing hais. Falaqad asbahtu shaiman. Moko teman-teman isu-isuan sapa ingsun shaiman iku poso fa akala moko dahar sinten kanjeng Nabi. Rawahu Muslimun. Pada suatu hari yang lain itu Sayyidah Aisyah berkata bahwa kita diberi hadiah ada bubur. Terus kanjeng Nabi bersabda atau bilang gini, mana? Gitu. Tunjukkan pada saya. Saya itu pagi-pagi aslinya sudah niat puasa. Tapi kanjeng Nabi setelah ada bubur faakala, kanjeng Nabi
memakan hadiah itu. Nah, ini ada memberi kesimpulan menurut fiqhul hadisnya, fikih dari hadis tersebut adalah pertama boleh niat puasa sunnah ketika sudah setelah subuh gitu. Pokoknya ketika sebelum duhur. Sebelum duhur itu boleh. Intinya itu sama dengan yang tadi hadis yang sebelumnya itu. Pokoknya jika puasa wajib malam itu menurut Imam Syafi'i dan Ahmad. Kalau puasa sunnah boleh setelah subuh gitu. Boleh setelah subuh. Dan di situ berarti dan hadis itu memberi fikih juga bahwa ketika kita sudah puasa ya, puasa sunnah, niat puasa sunnah, terus ada makanan atau apa, nah, kita makan itu boleh. Maksudnya apa? Boleh membatalkan puasa sunnah gitu. Boleh. Tanpa udzur, walaupun tanpa udzur itu tetap boleh. Tapi kalau puasa wajib tanpa udzur kalau dibatalkan ya haram, enggak boleh. An Sahal bin Sa'ad, saking Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muga-muga ridani hu an sinten Allah anhu saking Sahal bin Sa'ad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sinten Rasulullah la yazalu ora ginsir-ginsir sinten annasu sinten manungsa iku bikhairin iku kelawan keapian ma'ajjalu ing dalem semangsane ing dalem mangsa nyepetake sapa annas alfitra ing buka. Muttafaqun alaih hadis muttafaqun alaih. Awal Tirmidzi lan iku tetep kadue Imam Tirmidzi min hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sinten Nabi qala ngendika sinten Allah azza maha luhur wa jalla azza maha agung wa jalla maha luhur sinten Allah ahabbu ibadi utawi luwe diseneng-senengi kawula ingsun. Luwe disenengi kawula ingsun ilayya marang ingsun iku ajaluhum iku luwih cepete sapa ibadi iku luwih cepete yang dadi fitron apane bukane. Kanjeng Nabi bersabda bahwa orang itu selalu dalam kebaikan selama dia itu mempercepat buka puasa. Jadi buka puasa itu jangan sampai ditunda-tunda. Kalau bisa buka puasa itu sebelum sholat. Minimal ya air atau dengan kurma, pokoknya manis-manisan lah. Dan ada hadis lain, ini hadis qudsi, bahwa Allah berfirman gini, ahabbu ibadi, dan hambaku yang paling saya sukai adalah hambaku yang paling cepat berbuka puasa. Tapi harus memang cepatnya itu memang sudah waktunya puasa, waktunya berbuka. Kalau waktunya belum berbuka kok sudah makan ya batal puasanya. Pokoknya langsung berbuka, waktu berbuka sudah masuk langsung berbuka. Ya, setelah itu sholat. Baiknya itu buka dulu, setelah itu sholat. Baik itu. Jadi ini keterangan fikul hadisnya seperti itulah, sudah jelas ya, itu sudah masyhur. An Anas bin Malik wallahu alam wal asri. Assalamualaikum warahmatullahi